Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Cahyadiva dengan NIM 29021 539. Pada akuntansi di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya, yaitu menganalisis kasus audit dengan mata kuliah yaitu audit. Dosen pengampunya Bapak Abrandi SE AK MMC. Perencanaan audit dan prosedur analisis yang dilakukan tim auditor BPK dalam kasus Bupati Bogor, yaitu Ade Yasin. Selain menelisik perihal komunikasi yang dilakukan keduanya, penyidik juga mendalami koordinasi terkait pelaksanaan proses audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Jawa Barat. Iwan Setiawan, Wakil Bupati Bogor, hadir dan konfirmasi antara lain terkait dengan koordinasi dan komunikasi saksi dengan tersangka AY dalam pelaksanaan proses audit oleh tim BPK Perwakilan Jawa Barat. Ungkap Ali, selain memeriksa Iwan, penyidik juga mendalami pengumpulan uang dari sejumlah satuan kerja perangkat daerah. Ali menyebutkan pendalaman ini dilakukan dengan memeriksa Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Subiantoro Kasibina, Teknik Perencanaan Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Khairul Amalwa, dan Kabak Keuangan RSUD Lewiliang Kabupaten Bogor, M. Dadak Iwa Suwahyu. B. Integritas manajemen pemerintah Kabupaten Bogor. Bupati Bogor Ade Yasin berharap dengan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau wilayah birokrasi bersih melayani jajaran kantor pertahanan Kabupaten Bogor dapat semakin prima melayani masyarakat. Hal tersebut dikatakan Ade Yasin pada perencanaan pembangunan zona integrasi BBK atau BBM di kantor pertahanan Kabupaten Bogor, Cibinong, Rambuh. Hadir pada acara tersebut Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Kabupaten Bogor, Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Pemerintah ATR, BPN Kantor Wilayah Kanwil Provinsi Jawa Barat, Kantor Pertahanan Kabupaten Bogor, Perwakilan Polres Bogor, dan Kodim 0621, Ketua Pangda IPAT Kabupaten Bogor, dan Dewan Pengawas MAPI. C. Integritas tim auditor BPK. Ade menyebutkan saat ini seluruh jajaran kantor pertahanan tengah bekerja keras melaksanakan program pendaftaran tanah sistematik lengkap atau PTSL. Secara keseluruhan bidang tanah di wilayah Kabupaten Bogor berjumlah kurang lebih 2 juta bidang yang terdaftar dalam program PTSL. Sebanyak 1.394.41 bidang tanah dan realisasi sejak tahun 2017 sampai 2021 mencapai 306.594 bidang sertifikat hak atas tanah, sehingga tersisa 605.959 bidang tanah yang belum terdaftar. D. Lingkungan khusus dan risiko luar biasa yang dihadapi auditor BPK. KPK menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan pemerintah Kabupaten atau Pemkab Bogor, Jawa Barat tahun anggaran 2021. Selain Ade Yasin, KPK juga menjerat tersangka lainnya, yakni Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor Maulana Adam (MA), Kasubdit Kas Daerah BPKAD Bogor Ihsan Ayatullah, dan pejabat pembuat komitmen Dinas PUPR Kabupaten Bogor Rizka Taufik. Mereka dijerat sebagai pihak pemberi suap. Sementara pihak pemberi suap KPK menjerat Kasub Auditorat Jabar 3 Badan Pemeriksa Keuangan Jabar Anton Mediansyah, Ketua Tim Auditor Intern BPK Kabupaten Bogor Arko Mulawan, serta 2 pemeriksa BPK Jabar Hendra Nur Rahmatullah dan Geri Ginanjar Tri Rahmatullah. Dalam OTT tersebut, tim penindakan pendaftaran luas orang dan uang sebesar 124 miliar penetapan tersangka terhadap Ade Yasin mula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan tim penindakan KPK sejak Selasa 26 Maret 2022 hingga Rabu 27 Maret 2022 di kawasan Bogor dan Bandung, Jawa Barat.
Ade Yasin dan 3 tersangka pemberi suap disangka melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara pihak penerima disangka melanggar pasal 12 huruf A atau B atau pasal 11 UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Struktur pengendalian internal yang dimiliki pemerintah Kabupaten Bogor. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Oleh karena itu, yang menjadi fondasi dari pengendalian adalah orang-orang dalam organisasi yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi pemerintah. Penyelenggaraan usus lingkungan pengendalian yang baik akan meningkatkan suasana lingkungan yang nyaman yang akan menimbulkan kepedulian dan keikutsertaan seluruh pegawai. Dalam PP nomor 60 tahun 2008 yang menjadi unsur pertama dari lingkungan pengendalian adalah pembangunan integritas dan nilai etika organisasi dengan maksud agar seluruh pegawai mengetahui aturan untuk berintegrasi yang baik dan melaksanakan kegiatannya dengan sepenuh hati dengan berlandasan pada nilai etika yang berlaku untuk seluruh pegawai tanpa terkecuali. Untuk melaksanakan integritas dan nilai etika tersebut dengan menuangkannya pada suatu pernyataan komitmen untuk melaksanakan integritas. Pernyataan ini berupa fakta tentang integritas yang bersihkan komitmen untuk melaksanakannya. Selain itu, kompetensi yang merupakan kewajiban pegawai di bidangnya masing-masing. Komitmen yang dilaksanakan secara periodik tersebut perlu dipantau dan dalam pelaksanaan perlu diimbangi dengan adanya kepemimpinan yang kondusif sebagai pemberi teladan untuk dituruti seluruh pegawai. Agar dapat mendorong terwujudnya hal tersebut, maka diperlukan aturan kepemimpinan yang baik. Aturan tersebut perlu diasosiasikan kepada seluruh pegawai untuk diketahui bersama. Jenis kecurangan yang terjadi pada penyebab utama terjadinya kecurangan pada kasus Bupati Bogor Ade Yasin. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka kasus dengan suap pengurusan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021. Ketua KPK Firly Bahuri menjelaskan penangkapan Bupati Bogor itu merupakan tindak lanjut dari laporan warga terkait dugaan adanya pemberian uang dari Ade melalui orang kepercayaan kepada anggota tim audit BPK Perwakilan Jawa Barat. Ade diduga memerintahkan 3 anak buahnya, yakni Sekdis Dinas PUPR Bogor Maulana Adam, Kasubit Kas Daerah BPKAD Bogor Ihsan Ayatullah, dan PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor Rizky Taufik untuk menyuap 4 pegawai BPK sebesar 1,9 miliar supaya mendapatkan predikat audit wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021. Ketiga anak buah Ade turut menjadi tersangka dan ditahan. Dampak teknologi informasi terhadap proses audit yang dilakukan. Penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan pengendalian internal dengan menambahkan prosedur pengendalian baru yang dilakukan oleh komputer dan dengan menggantikan kendali manual yang merupakan subjek bagi kesalahan manusia. Teknologi informasi dapat juga muncul risiko yang baru. Audit harus seksama agar tidak terlalu bersandar pada informasi hanya karena dibuat oleh komputer. Audit harus memahami dan menguji kendali berbasis komputer sebelum menyimpulkan bahwa informasi yang dibuat komputer adalah dapat dipercaya. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.